hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home, stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik saja. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu dan teman-teman selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik. Dan kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik untuk kita semua. Because God is good all the time. Kami juga sangat rindu untuk bisa mendoakan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk itu, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan ingin didoakan, bisa menyampaikannya melalui prayer request, bisa WhatsApp ke WhatsApp gereja, dan tim hamba Tuhan GMI Bethlehem akan mendoakannya setiap hari. Begitu pula teman-teman yang bersyukur doanya telah dijawab, juga boleh menyampaikan praise report, juga bisa WhatsApp ke WhatsApp gereja, sehingga apa yang telah dijawab oleh Tuhan bisa kita bagikan ke teman-teman dan menjadi berkat bagi semua orang. Selain itu, kita juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Evangelis David Yonatan Jaya Prayoga yang akan memulai pelayanan secara full time, dan Saudari Desli Zebua, mahasiswi praktek 1 tahun dari STT Injili Palembang. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang baru bergabung di GMI Bethlehem. Puji Tuhan, di minggu pertama tahun ini, 3 Januari 2021, kita kembali dapat mengikuti ibadah secara tatap muka atau on-site dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk ibadah dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jemaat dapat mendaftar terlebih dahulu melalui Bethlehem Application atau dapat menghubungi TU Gereja dengan tempat terbatas hanya untuk maksimal 100 jemaat. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City, jemaat bisa mendaftar melalui WhatsApp grup pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City. Tempat juga terbatas hanya untuk maksimal 40 jemaat. Syarat dan pendaftaran dapat dilihat di media sosial gereja yang ada. Dan bagi jemaat yang belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat tetap bisa mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi atau online service ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pukul 7 dan pukul 9.30 pagi seperti biasanya. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Beni Solihin dari Indonesia Preaching Ministry dengan tema Jangan membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat sungguh belajar menghargai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas segala kebaikan dan kasih-Nya, sehingga kita boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami, keselamatan kepada kami. Tuhan, terima kasih kami boleh diselamatkan. Kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, di pada pagi hari yang ini kami boleh melihat anugerah Tuhan kepada kami, kesehatan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ya Tuhan hari ini boleh beribadah kembali walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki di tahun baru 2021 ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami, firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Holy, holy, holy. Suci, suci, suci. Mari kita mengangkat pujian ini, karena hanya Dia yang patut kita puji, kita sembah. Songs
mau bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Mari dengan sukacita kita muji Tuhan, kita dipilih. Dengan semangat pujian ini kita nyanyikan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Katakan kita dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Haleluya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yesus adalah Raja Damai. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang yang berdosa. Mari kita memuji Tuhan. Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
kita akan masuk doa syafaat kita. Pokok doa kita yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem, dan tema gereja kita tahun ini adalah shifting, yaitu yang bergerak dapat menjadi berkat. Kedua, kita juga berdoa kiranya Tuhan buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan di tahun ini. Dan yang ketiga, bisnis yang sedang dijalani agar dapat berkembang. Mari kita buka suara untuk ketiga pokok doa ini. Kami datang padamu, kami bersyukur kebaikan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memimpin kami di tahun 2020. Hari ini kami boleh memasuki di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami selalu mohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami untuk kami memasuki di tahun 2021 ini Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di GMI Bethlehem. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Pelayanan mereka Tuhan, Kau beri hikmat Tuhan. Setiap firman Tuhan ditaburkan selalu menjadi berkat setiap jemaat mendengarkan ya Bapa. Dan iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk tema gereja kami pada tahun ini, shifting, segala sesuatu yang dapat bergerak Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalam tema kami di tahun ini Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan setiap pekerjaan kami di tahun ini Bapa. Segala usaha dari jemaat-Mu Bapa, Tuhan Kau berkati Bapa. Biarlah kami semakin melihat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa untuk bisnis yang sedang dijalani. Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan juga ada sama mereka. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang sudah Tuhan berkati, dan mereka boleh Tuhan melihat berkat-berkat Tuhan selalu ada pada mereka, dan mereka selalu ya Tuhan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka untuk rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk doa kami hari ini. Dan kita juga mau press report untuk doa yang sudah terjawab. Kita bersyukur terlaksananya semua program kerja di tahun 2020 yang lalu. Yang kedua, kita juga bersyukur penyertaan Tuhan yang sudah menyediakan apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Dan ketiga, kita bersyukur juga dapat menyelesaikan perkuliahan dan ujian akhir semester yang lalu untuk anak-anak kita. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan terlaksananya semua program kerja kami di tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami melihat karya Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan sediakan, kebutuhan-kebutuhan kami setiap keluarga ya Bapa. Engkau memberikan tepat waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu peduli dengan setiap keluh kesah dari setiap jemaat Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, mereka sudah mendapat jawaban daripada Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan kami mau bersyukur Tuhan atas selesainya perkuliahan dari anak-anak kami di ujian akhir semester lalu Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan kepada anak-anak kami ya Bapa, dan kami serahkan setiap kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang kali ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 8a. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 8a. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga akal budi kami dapat menangkap maksud daripada firman Tuhan dan berbicara sebagai pribadi kepada kami sekalian. Bapa dalam surga, mohon belas kasihan Tuhan agar kami mampu menjalankannya juga. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar apa yang kami dengar merupakan suara Tuhan secara pribadi buat kami dan secara gereja buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 8a. Sebagai teman-teman sekerja, kata Paulus kepada jemaat Korintus, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku menolong engkau. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan banyak hal, dan kasih yang tidak munafik. Ayat ke-7 saudara, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela ketika aku dihormati atau ketika aku dihina. Saudara, pernah pada satu malam di kota Malang yang dingin, saya melihat seorang pengemis yang tidur kedinginan di sebuah emper toko. Lalu saya pikir dia memerlukan sebuah selimut. Saya ambilkan sebuah selimut, saya siapkan beberapa potong roti, saya siapkan juga botol aqua. Kemudian saya balik ke sana, saya bangunkan bapak itu dan saya berkata, Pak, ini ada roti buat bapak, ada minuman, makan dan minum, kemudian ini selimut biar bapak tidak kedinginan. Saudara, 10 menit saya tinggalkan dia, mobil saya berbalik ke sana. Ternyata orang itu masih tidur dalam posisi yang sama. Roti, minuman, dan selimut yang saya berikan masih di tempat yang sama. Oh saudara, betapa kecewanya saya. Saya sudah memberikan pemberian yang saya anggap dapat menolong dia, dapat membantu dia. Yang terbaik saya berikan. Dia tidak menanggapi. Dia meresponi dengan acuh tak acuh. Saudara-saudara, itu berarti pemberian saya sia-sia, bukan? Patut saya merasa kecewa, saya merasa jengkel, lalu berpikir, kenapa saya berikan ya? Nah, saudara, bisa saudara bayangkan, kalau ada seorang bapak yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, dan ini banyak terjadi saudara, dengan pengorbanan sebisa-bisanya saudara, agar anaknya sekolah di luar negeri dan menjadi orang pandai di sana. Tetapi setelah ayahnya katakanlah meminjam uang di bank dengan anggunan rumah sendiri, lalu menyekolahkan anaknya di sana, dia pikir anaknya rajin kuliah, ternyata apa kenyataannya? Tidak saudara. Anak itu bersenang-senang dengan teman-temannya. Anak itu pergi ke sana ke sini, tidak peduli dengan kuliahnya. Setiap 1 semester papanya mengirim uang kembali, meminjam uang dari bank lagi, dianggunkannya saudara rumah mereka yang satu-satunya itu. Saudara, 4 tahun kemudian anak itu kembali dengan tangan yang kosong. Gak ada ijazah, gak ada ilmu. Saudara, betapa kecewanya papanya yang mengetahui keadaan seperti itu. Sampai dia berkata, pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Betapa kecewanya kalau kita berada pada posisi sang ayah. Rasanya anak itu tidak tahu diri, tidak tahu menghargai, tidak tahu betapa mahalnya pengorbanan yang kita berikan kepada anak itu. Saudara dikasihi Tuhan, mensia-siakan adalah wujud dari ketidakpenghargaan. Kesia-siaan atau mensia-siakan saudara adalah wujud yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menghargai sebuah pemberian atau kesempatan. Padahal orang yang memberikan itu bermaksud baik. Dia pikir pemberiannya sangat mahal dan berharga dengan sangat layak. Pantas dan membantu orang yang dibantu. Tetapi respon daripada orang yang dibantu bukan menghargai, tapi mensia-siakan. Saudara, jelas orang yang memberi itu sangat-sangat kecewa. Saya ingin masuk lebih dalam, saudara. Saya ingin membayangkan perasaan Tuhan yang sangat kecewa ketika pemberiannya atau kesempatan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak dipergunakan dengan baik, tidak dihargai, diabaikan begitu saja. Barangkali yang mengabaikan itu termasuk engkau dan saya. Saudara-saudara, mungkin sampai di sini ada beberapa di antara kita berkata, Pak, dengan cara apa kami tidak menghargai pemberian Allah atau kesempatan yang Allah berikan kepada kami? Ada banyak hal wujudnya, saudara. Ada banyak hal wujudnya. Misalnya, kita kurang menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kita kurang menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Kita kurang menghargai rezeki yang Ia limpahkan kepada kita. Kita kurang menghargai kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Kesempatan berbuat baik yang Tuhan berikan di depan kita. Dan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hargai, kita tidak pakai itu. Ada banyak hal wujud, saudara-saudara, Tuhan memberikan kita anugerah, tapi kita tidak pergunakan dengan baik. Apa wujudnya, saudara? Banyak sekali. Kesempatan kita untuk bekerja keras di dalam pelayanan. Kesempatan kita untuk memaksimalkan karunia-karunia Tuhan di dalam diri kita. Talenta-talenta untuk kepentingan namanya. Kita asik dengan diri kita sendiri. Kita asik dengan cita-cita dan mimpi indah kita. Kita tidak menghargai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Si pemberi yang bermaksud untuk dipakai untuk kemuliaannya. Kita tidak hargai, kita abaikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, jemaat ini adalah salah satu jemaat dari sekian jemaat yang juga mensia-siakan anugerah yang Allah berikan. Bagaimana mereka mensia-siakannya? Saudara, di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, Paulus menasihati jemaat Korintus dengan berkata seperti ini. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat hasil penginjilan Paulus di sana. Dulu hanya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Paulus datang dengan Injil dan kuasa Allah memberitakan Yesus yang tersalib. Akhirnya beberapa orang menjadi percaya, lalu dibangunlah sebuah gereja. Kurang lebih 18 bulan Paulus mengembala di sana. Dia memberikan pengajaran-pengajaran Kristen, dasar-dasar Injil yang ketat di sana. Dia mendidik dan membina spiritualitas jemaat untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi setelah itu Paulus meninggalkan Korintus untuk pergi menginjil lagi pada orang-orang yang belum percaya di kota-kota lain. Lalu apa yang terjadi dengan jemaat Korintus? Inilah yang mengecewakan. Apa yang diharapkan oleh Paulus, saudara, tidak terjadi. Bahkan terjadinya di luar apa yang diharapkan. Ada perselisihan di jemaat Korintus. Ada perlombaan pameran karunia-karunia rohani di sana. Ada kesombongan rohani seolah-olah mereka paling disayang oleh Tuhan, paling berkarunia yang diberikan oleh Tuhan. Ada perzinahan di sana, saudara. Kehidupan kafir masuk kembali ke dalam kehidupan orang-orang Kristen di gereja.
Pengajar-pengajar sesat mengajarkan Injil yang berbeda, bahkan memfitnah Paulus untuk meragukan kerasulan Paulus. Saudara, kalau kerasulan Paulus itu diragukan, berarti kemudian dampaknya adalah pengajarannya diragukan. Kalau pengajaran Paulus diragukan, Injil yang sejati diragukan. Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan, harus plus. Inilah yang berbeda dengan Injil yang sejati. Saudara, apa yang terjadi di dalam gereja Korintus bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang jemaat Korintus sendiri, atau orang-orang Kristen di gereja lain, atau simpatisan yang datang ke sana, atau orang-orang kafir yang mengamati kehidupan orang Kristen pada saat itu. Ini sangat berbahaya, apalagi terjadi pada gereja awal di abad mula-mula. Bagaimana Injil bisa menyebar dari satu orang ke orang lain? Bagaimana Injil bisa menyebar dari satu kota ke kota lain? Kalau jemaat Korintus yang sudah menjadi percaya kembali bertingkah laku menjadi orang-orang kafir yang penuh dengan kesombongan, mereka akan menjadi batu sandungan, saudara. Dan tidak ada orang yang mau lagi percaya kepada Kristus. Di dalam situasi seperti ini, Paulus berkata, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan kasih karunia Allah yang telah kamu terima? Ayat kedua, saudara, Paulus menjelaskan dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya pada pasal 49. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya, sebetulnya Paulus ingin mengingatkan tentang bangsa Israel yang terbuang, yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Sampai Tuhan turun tangan pada waktunya. Keselamatan itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong, Israel berada dalam kegelapan. Demikian juga jemaat Korintus yang dulu adalah orang-orang kafir. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tidak mungkin mereka diselamatkan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, karena anugerah Tuhan, orang-orang di Korintus diselamatkan. Orang-orang Korintus dilahirkan kembali. Orang-orang di Korintus diciptakan menjadi ciptaan baru, warga negara kerajaan Allah yang harus hidup dengan standar-standar nilai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka hidup kembali dalam standar-standar dunia yang lama, Paulus kecewa sekali. Itu berarti mereka mensia-siakan anugerah yang mereka terima dari Kristus. Saudara, ada jemaat yang seperti ini. Tapi juga kejadian seperti ini terjadi di jemaat yang sekarang, bahkan lebih parah lagi. Ada banyak jemaat yang mensia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, Paulus adalah orang yang menyadari tentang keselamatan itu anugerah Allah. Dia mensyukuri bagaimana mungkin dia bisa diselamatkan. Kalau memikirkan hal itu hatinya tergetar, barangkali juga air matanya menetes. Bagaimana mungkin orang sekejam dan sejahat sebusuk dia diselamatkan oleh Allah melalui penebusan putranya di kayu salib. Dia pembenci kekristenan, dia benci tokoh yang bernama Yesus Kristus yang dianggap bidat yang sejati itu, yang radikal itu. Dia benci dengan orang-orang Kristen yang bersekutu. Dia mengejar dan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Dia merasa itu satu kebaktian atau berbakti buat Tuhan. Itu satu pengabdian dia. Dia tidak tahu bahwa arah dia salah. Dia kejam, dia bengis. Dia begitu jahatnya. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, saudara, dia ditangkap oleh Allah. Dia ditegur oleh Allah. Dia disadarkan oleh Allah bahwa selama ini dia seperti binatang liar yang terus memberontak kepada Allah. Seharusnya dia layak untuk dihukum dan dijatuhi hukuman mati.
Tapi yang mengherankan, Allah mengampuni dia. Yang jauh lebih mengherankan lagi, Allah memanggil dia menjadi hambanya, menjadi dutanya. Oleh karena itu dia menasihati jemaat Korintus dengan berkata, sebagai rekan kerja. Rekan kerja siapa? Rekan kerja Allah. Sekarang orang yang buruk itu, yang jahat itu, telah berubah status menjadi anak Allah. Telah berubah status menjadi duta Allah. Telah berubah status menjadi wakil Allah, rekan sekerja Allah yang membawa pesan daripada Allah. Tentu saja pesan ini berwibawa. Dia menasihati jemaat Korintus, jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Dia membuat kasih karunia Allah yang telah dia terima itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Bagaimana? Bagaimana dia membuatnya menjadi tidak sia-sia? Ayat ketiga dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Saudara, menarik sekali dia berkata sebab orang tersandung. Kami tidak akan membuat orang tersandung. Artinya apa saudara? Kata tersandung, proskopai mempunyai arti menyebabkan orang lain tersandung atau jatuh. Paulus tidak ingin itu. Dia ingin menjadi satu pelayan Allah yang justru menjadi teladan. Ditiru orang, bukan menjadi batu sandungan yang membuat orang terjatuh. Sehingga tidak bisa mengikut Yesus atau tidak tertarik pada Yesus. Dia tidak ingin dirinya dicela. Kalau orang mencela dirinya, orang akan mencela pengajarannya. Kalau orang mencela pengajarannya, orang akan mencela Tuhannya. Dia menjaga kehidupan integritinya, saudara, integritasnya. Supaya sebagai pelayan, betapapun sulit kehidupannya, dia tetap dapat dipercaya. Saudara, berapa banyak orang Kristen, majelis, hamba Tuhan yang tidak belajar untuk menjaga nama baiknya, integritasnya. Sehingga orang-orang tersandung dan tidak mau datang ke gereja dan tidak mau menjadi orang Kristen. Saudara, sejak saya menjadi pelayan Tuhan, ada banyak perkataan yang bernada seperti ini. Buat apa ke gereja, Pak? Kalau majelis gereja tingkahnya seperti itu. Aduh Pak, kalau saya cuma ke gereja akhirnya jadi seperti pendeta itu karakter saya. Waduh Pak, minta maaf, saya jauh lebih baik dari dia. Ada lagi yang berkata, orang itu Pak penipu besar. Cuma di mimbar dia kudus dan saleh, karena pakai topeng kudus dan saleh. Setelah itu dia pemain sandiwara yang licik luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Paulus. Di dalam segala hal dia jaga integritasnya. Supaya dirinya sebagai pelayan Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, apalagi dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak ada terang, dalam keadaan orang membutuhkan terang. Kalau orang berjalan dalam kegelapan seperti orang buta, lalu ada batu yang menyandungnya. Kecewa bukan? Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan, kebingungan. Orang menjerit kesusahan, yang dibutuhkan bukan orang Kristen yang menjadi batu sandungan, justru menjadi teladan yang tanpa celaan. Saudara, bagaimana Paulus membuat dirinya, saudara, untuk menjadi teladan, jauh dari batu sandungan. Saudara, kalau kita mempelajari ayat 4, kemudian ayat 5, masuk lagi sampai ayat 8, ada 3 bagian yang saya dapati. Yang pertama, saudara, dalam keadaan yang sulit dan menderita, ia menerima dengan penuh kesabaran. Saudara-saudara, di dalam segala keadaan Paulus berkata, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ayat 4. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat yang kelima, dalam menanggung dera dan penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dikatakan kami penuh kesabaran. Saudara-saudara, dalam kesulitan Paulus tidak emosional,
Dalam penderitaan Paulus tidak mengeluh. Di dalam segala beban pelayanan yang berat, bahkan fitnah, Paulus tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tetap sabar dengan penuh kesetiaan kepada Allah. Karena dia tahu Allahnya setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu teladan. Jemaat Korintus harus melihat siapa dirinya untuk melihat siapa Allahnya. Dia dalam keadaan kesulitan dan penderitaan tetap penuh menanggung itu dengan kesabaran. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Bagaimana Paulus bisa hidup tanpa celah, saudara. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, ia tetap mengasihi sesamanya dengan tulus. Saudara, dalam ayat ke-6 dikatakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara-saudara, bagian-bagian yang kita baca itu berisi seluruhnya adalah unsur-unsur kebajikan yang yang Paulus lakukan di dalam Tuhannya. Di dalam keadaan sulit yang penuh penderitaan, di dalam cacian, di dalam ancaman, dia tetap, saudara, melakukan kasih kepada sesamanya. Tidak berkurang sedikit pun. Inilah yang menunjukkan anak Allah yang sejati dengan anak Allah yang tiruan. Kasih bisa dikatakan di mulut lebih gampang, saudara, ketika keadaan berjalan baik. Tapi kalau keadaan itu berjalan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, siapakah yang masih bisa melakukan kasih? Hanya anak-anak Allah yang sejati. Hanya orang yang tahu bahwa dirinya harus berperilaku seperti Kristus, agar dia bisa menjadi teladan bagi semua orang di sana dan bukan batu sandungan. Yang ketiga, saudara, apa yang Paulus lakukan? Untuk boleh, saudara, dia menjadi teladan dan bukan batu sandungan. Agar kasih karunia Allah itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Yang ketiga, dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, dia tetap memberitakan Injil dengan bergantung penuh pada kuasa Allah. Saudara, ayat ke-7 dikatakan begini. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, dihormati atau dihina. Saudara, dengan kata lain Paulus berkata, aku tetap memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Apakah aku diserang atau aku harus membela? Apakah aku dihormati atau dihina? Aku tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah satu kebaikan, anugerah yang terbesar. Jadi Paulus membalas orang-orang yang menyerang dia dengan mengabarkan Kristus. Memberikan satu anugerah yang besar dengan menunjukkan Kristus sang juru selamat itu. Saudara-saudara, keadaan yang sulit, penderitaan dan ancaman dari musuh-musuhnya tidak membuat Paulus berhenti untuk mengabarkan Kristus dengan kuasa Allah kepada mereka. Ini berdasarkan satu hati yang penuh kasih. Tidak pernah Paulus memberikan itu dengan sia-sia. Saudara, bagaimana keadaan kita sekarang? Kalau kita ingin menghargai kasih karunia Allah dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, keselamatan Allah itu sebagai anugerah besar yang harus kita jalani dengan hati-hati, integritas, supaya tidak menjadi batu sandungan agar nama Tuhan dipermuliakan, kita perlu mengikuti langkah-langkah Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi hidup kita jangan sampai berlalu dengan percuma. Saudara, saya teringat kisah seorang tentara ketika perang Teluk. Ada seorang bernama John, sayang sekali saya lupa marga belakangnya. Sejak dia kecil dia bercita-cita untuk jadi tentara Amerika. Saudara, setelah selesai college dia masuk bergabung dengan pendidikan militer di sana. Waktu perang Teluk terjadi pada Januari 1991, saudara, dia termasuk orang yang dikirim untuk perang Teluk.
Saudara, di dalam satu penyerangan, dalam satu pertempuran, tentara Amerika di Perang Teluk itu terdesak. Komandannya berkata, lari, mundur. Maka seluruh pasukan yang berada di front depan itu cepat-cepat mengambil langkah lari ke belakang dan mundur. Karena desakan tentara-tentara sekutu atau tentara-tentara, karena desakan daripada serangan lawan yang sangat berat itu dan sangat kuat itu. Namun ketika John lari ke belakang, dia melihat temannya terkurung di sana. Masuk dalam satu lubang dan tidak bisa keluar. Saudara, dengan nekat dia berlari terus ke lubang itu untuk menolong temannya. Dia bunyikan senapannya, langsung dia jalan ke sana. Dia tarik temannya keluar, tapi sebuah peluru menyarang di dadanya. Matilah John. Saudara, 5 tahun kemudian ada acara peringatan John yang diadakan oleh kedua orang tuanya. Teman-teman tentaranya banyak diundang ke sana, rumahnya penuh. Kemudian kebaktian peringatan akan meninggalnya John sebagai pahlawan yang luar biasa, yang membanggakan ayah ibunya itu diadakan. Saudara, teman yang tertolong itu pun datang. Cuma datang dalam keadaan terlambat. Kemudian mulutnya bau alkohol, berkata perkataan-perkataan kotor. Dan ternyata teman yang ditolong itu telah berhenti dari kemiliteran. Saudara, melihat hal ini, orang tua John terkejut sekali. Dia baru tahu yang ditolong oleh anaknya itu orang seperti apa. Saudara-saudara, ketika memberikan ucapan di tengah-tengah orang banyak, papa daripada John memukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini. Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang baik. Kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang yang bisa menghargai pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai, bukankah pengorbanan itu sia-sia? Saudara, saya khawatir sekali Allah Bapa di surga memukul dadanya dan melihat engkau dan saya. Melihat kehidupanmu dan kehidupanku dan berkata, "Aku menyesal. Anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Oh saudara, itu yang Paulus tidak inginkan. Dia menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia sangat bersyukur, dia tahu dirinya siapa. Dia tidak layak menerima pengorbanan itu. Dia pantas dibinasakan di dalam murka Allah. Dia pantas menerima kematian yang mengerikan dan dilempar ke perapian neraka yang menyala-nyala. Dia pantas semua itu. Satu hal yang dia tidak pantas, diselamatkan oleh darah Kristus, dikasihi oleh Allah yang suci dan kudus itu. Karena itu gentar hatinya ketika melihat salib Kristus. Karena itu dia terus menjaga integritasnya. Karena itu terus dia tidak ingin kasih karunia Allah itu, saudara, menjadi sia-sia di dalam dirinya. Mari kita sederap dengan Paulus. Mari kita berkata, "Aku tidak akan membiarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah aku terima itu menjadi sia-sia." Bagaimana caranya? Seperti yang Paulus lakukan dalam kesulitan dan penderitaan, bertahanlah dengan penuh kesabaran. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah mengeluh, sudah meninggalkan iman Kristennya di tengah-tengah pandemi yang menyesakan ini. Kehilangan kepercayaannya, melakukan hal-hal yang menyerempet dosa untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Tidak bagi kita. Kita belum separah Paulus. Yang kedinginan, yang kelaparan, yang terapung-apung, yang diancam oleh kematian dimanapun dia berada. Kita belum seperti dia, mengeluarkan darah, dipukul, dicabuk 40 kali, kurang 1 pukulan, dibenci oleh orang banyak. Kita belum seperti dia. Apalagi kita belum seperti Kristus yang menebus dosa kita. Dia telah menerima semua kesakitan kita itu. Bahkan murka Allah yang menyala-nyala dia terimanya.
Tapi mereka berdua, Paulus dan Yesus, tetap setia dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan itu. Saudara, engkau dan saya tidak akan menjadi batu sandungan kalau kita dalam kesulitan apapun dengan penuh kesabaran tetap berani menanggung itu sebagai salib yang harus kita tanggung seperti Paulus dan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan menghindari menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara-saudara, kita tetap menjalankan kebajikan bagi sesama kita, mengasihi mereka. Saudara, inilah kesempatan di saat-saat orang sulit, orang meradang, orang merasa sesak dalam kehidupannya, orang takut dan gelisah, tidak tahu dari mana penghasilan mereka. Kita yang diberikan Tuhan lebih sedikit, bisa berbagi itu. Gampang berbagi di dalam keadaan yang normal, tapi sulit berbagi dalam keadaan new normal. Gampang berbagi di dalam keadaan berkelimpahan, tapi tidak mudah berbagi di dalam keadaan yang sama-sama sulit. Tapi disinilah iman Kristen, anak-anak Tuhan diuji. Juga hamba-hamba Tuhan diuji. Apakah kita cuma bisa mengasihi jemaat saat berkelimpahan? Saat kita juga susah, disinilah kita menguji bahwa kita pelayan yang sejati. Pelayan yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi, saudara, teladan dan bukan batu sandungan. Untuk memperlihatkan bahwa kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tetap kabarkan Injil Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Inilah yang dibutuhkan orang pada zaman sekarang. Inilah yang dibutuhkan gereja pada zaman sekarang. Saudara, selain kesulitan di dalam ekonomi yang menekan jemaat dan banyak orang di luar gereja, mereka takut menghadapi kematian. Siapa yang bisa menghibur mereka kalau bukan Injil? Inilah saat yang tepat gereja untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Inilah saat yang tepat mengabarkan Kristus yang tersalib. Inilah saat yang tepat untuk mengatakan Kristus telah bangkit dan menjamin kehidupan umatnya yang percaya kepadanya, bahwa sekali-kali mereka tidak akan binasa di dalam kekekalan. Tidak pernah Allah membuat situasi seperti ini, bukan? Tidak pernah manusia dari seluruh negara dan dunia mengalami ketidakpastian. Siapa yang pasti di dalam zaman ini? Cuma satu, Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya, yang memberikan anugerah keselamatan bagi engkau dan saya, yang telah menghidupkan engkau dan saya menjadi duta-duta Kristus. Bukan dengan kekuatan kita memenangkan jiwa-jiwa itu, tetapi tetap bersandar pada kekuatan Roh Tuhan. Paulus datang ke Korintus dengan takut dan gentar. Hanya satu yang diandalkan, kekuatan Roh Allah. Dan membuahkan hasil yang manis. Munculnya orang-orang Kristen baru di sana. Dan menjadi satu buah gereja di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan anugerah Allah. Di dalamnya ada hidupmu dan hidupku. Di dalamnya ada kesempatan Allah memakai engkau dan aku. Di dalamnya ada kesempatan Tuhan mengundang pelayanan bagimu dan bagiku. Di dalamnya ada kesempatan kita membantu orang-orang susah. Di dalamnya ada kesempatan kita mengabarkan Injil Allah di sana dengan kekuatan Tuhan. Jangan biarkan itu sia-sia. Pada akhirnya, saudara, sebagai hamba tetaplah berdiri dengan teguh. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih, penuh dengan kekuatan untuk memberitakan Injil, tetap setia kepada Dia. Selamat bagi saudara yang berkata, aku mau Tuhan, untuk tidak mensia-siakan anugerah keselamatan yang telah kau berikan kepada aku. Khususnya bagi jemaat GKKK Solo, pada usia yang ke-63 tahun ini, berdirilah tetap teguh. Di dalam kesulitan iman saudara diuji. Saya harap muncul iman anak-anak Tuhan dari jemaat GKKK Solo yang bisa diteladani, yang betul-betul menjadi contoh bersama dengan para hamba Tuhan dan majelis, berdiri di baris bagian depan untuk memberikan signal bahwa Anda dan seluruh jemaat tidak pernah akan mensia-siakan kasih karunia Allah yang telah saudara terima di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berkomitmen, aku tidak akan pernah menjadi anak Allah yang mensia-siakan anugerah Allah di dalam diriku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami dengar.
Betapa bodohnya kami Tuhan, telah diberikan satu pemberian yang begitu berharga, satu kesempatan yang begitu luar biasa, mengenal Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menjadi anak-anak Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ditebus dan dijamin dengan keselamatan yang kekal. Tapi hidup kami mensia-siakan pemberian itu. Kami asik dengan diri kami sendiri, kami tidak peduli dengan beban Injil, kami tidak peduli dengan pelayanan, kami tidak peduli dengan kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan, kami juga tidak peduli dengan air mata dan jeritan orang-orang yang sulit di sekitar kami. Tapi hari ini firman-Mu telah berlaku dan berkata-kata kepada kami. Ya Tuhan, dengar pengakuan kami. Kami tidak ingin mensia-siakan anugerah Tuhan yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus dalam diri kami. Pakailah kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Khususnya kami mau berdoa untuk jemaat Kristen Kalam Kudus di Solo. Ya Tuhan, Engkau telah menyebar Injil 63 tahun yang lalu melalui anak-anak-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang setia. Sekarang terus pelihara mereka agar mereka semakin giat di dalam Tuhan. Satu kemustahilan terjadi di dalam kesulitan, mereka justru menunjukkan kualitas emas di dalam diri mereka yang cemerlang, yang sungguh-sungguh membuat orang heran karena Kristus ada di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Beni Solihin yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara khusus di minggu pertama di tahun 2021 ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan kepada jemaat Tuhan dan setiap kita yang mengikuti ibadah online ini, selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Beni Solihin dari Indonesia Preaching Ministry yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini kita dapat semakin menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan secara khusus dalam setiap ibadah-ibadah online kita, jemaat diberikan juga kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Atau Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan ibadah kita dan seluruh kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui
media-media sosial yang ada di gereja kita. Dan saya yakin dan percaya di tahun yang baru ini selalu ada berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafal satu ayat Alkitab yang boleh memberikan kekuatan kita menjalani tahun yang baru ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita boleh mengulanginya secara bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari jemaat Tuhan sekalian kita ulangi ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini boleh mengantar kita memasuki tahun 2021 ini dengan anugerah dan berkat Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今此直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu melangkah di tahun 2021 ini dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.